Untuk menghasilkan sayuran bermutu tinggi sampai ke tangan konsumen, diperlukan pengelolaan pasca panen yang baik dan tepat. Meskipun tanaman sayuran telah dipanen, hanya proses fotosintesis saja yang berakhir, tetapi respirasi sel tetap berlangsung, guna mempertahankan fisiologi sel-sel sayuran. Pengelolaan pasca panen yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan hasil sayuran, seperti terlalu matang, busuk akibat jaringan luka, daun menguning, maupun umbi melunak. Pengelolaan pasca panen dapat dilakukan antara lain pembersihan, perampelan bagian luka, rusak atau berubah warna, waxing atau pelapisan lilin, grading, sorting, pendinginan, kemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. Hai teman-teman, pasti kalian tidak asing bukan dengan tanaman yang satu ini? Nah, ini adalah tanaman kangkung. Tanaman kangkung ini merupakan salah satu produk tanaman hortikultura dari jenis tanaman sayur-sayuran. Dalam penanganan pasca panennya, tanaman kangkung ini melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah melakukan pemanenan pada kangkung yang sekiranya telah memasuki masa panen. Tahap yang kedua adalah melakukan pembersihan dari kotoran atau bahan yang tidak dibutuhkan, misalnya tanah dan daun-daun yang sudah menguning. Selanjutnya, untuk tahapan yang ketiga adalah melakukan sortasi atau memisahkan tanaman. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan ukuran dan kualitas dari tanaman tersebut. Untuk tahapan yang keempat adalah melakukan pembersihan tanaman. Untuk yang kedua kalinya, melalui proses pencucian di air yang mengalir. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang sekiranya masih menempel pada tanaman. Tahap yang kelima adalah mengeringkan tanaman dengan cara mengangin-anginkan saja, jangan sampai terkena sinar matahari. Setelah sekiranya sudah tidak terlalu basah, tanaman kangkung tersebut dikemas menggunakan plastik transparan dan merekatkannya menggunakan staples agar tidak jatuh atau berceceran dan bisa terbungkus rapi. Dan ini adalah hasilnya, produk siap. Selada air adalah tanaman yang sangat kaya akan sulfur, nitrogen, dan yodium. Tanaman ini memiliki banyak cabang, berbatang licin, banyak cairan, serta berongga dalam batangnya. Panjang setiap cabangnya yaitu 5-25 cm dan terdiri dari 1-15 daun muda. Tanaman selada air berwarna hijau tua dengan bunga selada air berwarna putih atau ungu pucat. Tanaman selada air terikat pada air yang bersih serta cukup tersedia. Cara panen selada air: pertama-tama, selada air dapat dipanen apabila sudah berumur 60-90 hari setelah tanam. Selada air lebih baik dipanen di pagi hari. Cara panen selada air, cukup ditarik sedikit, kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan. Setelah selada air dipotong, kemudian dibersihkan dari daun yang rusak atau menguning, serta dibersihkan dari akar-akar yang panjang. Kemudian, selada air dapat diikat menggunakan bambu yang dibuat tali kecil sepanjang 15 cm. Selada air dapat dikumpulkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam karung atau wadah lainnya. Selanjutnya, bisa dipasarkan.
Satu ikat selada air dihargai Rp2.000 sampai Rp3.000. Mentimun atau dengan nama latin Cucumis sativus merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Mentimun sudah bisa dipanen jika buahnya berumur 32-35 HST. Berikut ini beberapa kegiatan pasca panen mentimun. Yang pertama ada sortasi. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan keseragaman buah dalam hal ukuran, bentuk, warna, dan faktor mutu lainnya. Yang kedua ada pembersihan. Dilakukan untuk menghilangkan kotoran, residu, pestisida, dan mikroorganisme yang menempel pada mentimun. Yang ketiga ada penyimpanan. Dibagi menjadi dua macam, yaitu penyimpanan alami dan penyimpanan buatan. Yang keempat ada pengemasan, merupakan kegiatan sebelum dilakukan pemasaran. Yang kelima ada pengangkutan. Faktor yang perlu diperhatikan adalah jenis dan kapasitas kemasan dan goncangan selama bongkar muat di perjalanan. Yang terakhir ada pemasaran. Pemasaran tahap-tahap penyampaian hasil mentimun dari produsen ke konsumen, terdiri dari lapangan petani, lapangan bakul, pasar pengumpul, pasar induk, dan pasar acuan. Wortel merupakan sayuran berwarna kuning kemerahan atau jingga kekuningan dengan tekstur yang mirip seperti kayu. Wortel diklasifikasikan dalam Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledon, Orde Umbelliferales, familia Umbelliferae, genus Daucus, spesies Daucus carota. Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Wortel memiliki batang yang pendek, akar tunggang, kulit yang tipis jika dimakan mentah terasa renyah, dan agak manis. Proses pemanenan dilakukan saat wortel sekiranya sudah terlihat di permukaan, pangkal daun terlihat lebih besar, dan jumlahnya lebih banyak. Setelah proses pemanenan selesai, maka wortel tersebut dibersihkan atau dihilangkan daunnya serta sisa-sisa akar yang terbawa dengan cara memotong atau memangkas menggunakan pisau khusus dan kemudian diletakkan pada wadah yang disediakan. Pada tahapan pemangkasan ini dilakukan juga proses sortasi atau pemilihan wortel yang layak untuk dilakukan proses selanjutnya. Proses sortasi ini juga dilakukan untuk memisahkan ukuran wortel yang besar dengan yang kecil dan ditempatkan pada wadah yang berbeda. Kemudian wortel dapat dibawa ke tempat penyimpanan setelah panen. Setelah tahapan tersebut, wortel sudah dapat langsung dijualkan kepada pengepul yang kemudian dapat dilakukan proses cuci bersih menggunakan air. Wortel dijadikan satu tempat wadah yang besar, kemudian dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir sampai tidak ada tanah yang tersisa pada permukaan wortel. Kemudian tempatkan wortel pada keranjang atau ember untuk mengeluarkan sisa-sisa air cucian. Setelah selesai dicuci, kemudian wortel ditempatkan pada karung besar untuk dilakukan proses penimbangan yang selanjutnya wortel dapat dipasarkan.